Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga kesehatan di rumah ya. Untuk kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ketika proses wawancara guru penggerak. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada pengumuman untuk wilayah Kabupaten Sukabumi. Untuk wilayah Kabupaten Sukabumi terdapat seharusnya kalau tidak salah 155 orang yang ada kuota, hanya saja yang diambil tidak memenuhi target ya, sekitar 150 kurang. Jadi saya harap nanti teman-teman yang masih berjuang di angkatan 4, angkatan 5, mudah-mudahan di tes wawancara ataupun simulasi mengajar teman-teman bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan lancar. Oke, untuk tes wawancara itu ada beberapa hal pertanyaan. Ini yang saya upload itu part 2. Untuk part pertamanya silakan dilihat saja di video saya yang sebelumnya. Kenapa saya baru sekarang upload untuk part 2 dikarenakan saya masih belum percaya diri untuk kegiatan wawancara itu bisa lulus ya. Nah, alhamdulillah pengumumannya saya lulus di program guru penggerak angkatan 3 sehingga sekarang saya mau sharing kepada teman-teman cara menjawab wawancara dan apa sih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara ya. Oke, patut kita ketahui bahwa wawancara itu diberikan waktu 1,5 jam seperti yang saya beritahukan di awal video di part pertama, yaitu 1,5 jam saya kebagian ketika itu pada jam malam jam 7 ya. Jadi harap nanti teman-teman persiapkan apa-apa macam-macam, mulai dari kuota, mulai dari kondisi di dalam ruangan. Kalau misalkan di rumah, usahakan tidak ada yang mengganggu anak ataupun istri ya apabila sudah berkeluarga. Untuk pertanyaannya, yang pertama pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara itu lanjutan dari video yang pertamanya. Itu ada pertanyaannya itu apa kendala yang Anda alami, apa kendala yang Anda dapatkan ketika Anda mengajar. Nah, itu. Ya, jadi teman-teman bisa jawab berdasarkan pengalaman yang Anda punya ya. Ya, jadi teman-teman tinggal menjawab saja berdasarkan pengalaman yang teman-teman. Kalau misalkan saya jawabannya ketika ditanyakan apa kendala yang saya dapatkan ketika saya mengajar. Itu yang pertama kendalanya itu dikarenakan kelas itu berdampingan dengan beberapa kelas rendah ya, sehingga agak cenderung ribut di kelas, sehingga terdengar ke ruang kelas tinggi terdengar. Tapi itu pun ributnya bukan ribut karena bermain, karena belajar. Tetapi itu dirasa sangat mengganggu. Tetapi saya kondisikan dengan cara mengkomunikasikan kepada teman sejawat yang sedang mengajar, dikarenakan misalkan di dalam proses pembelajaran misalkan sedang mengadakan tes formatif, jelaskan saja. Selama itu baik, jelaskan saja. Tapi ingat, setiap memberikan masalah, teman-teman harus siap-siap memberikan solusi terhadap permasalahan yang teman-teman alami. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan masalah dan tidak bisa menjalankan solusinya. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu pertanyaan yang diberikan itu sebetulnya cenderung bolak-balik ya, terus-terusan, dikarenakan di sini penanyanya itu ada 2 orang ya. Yang orang pertama memberikan pertanyaan yang sama dengan orang kedua. Jadi itu hanya diulang-ulang tetapi kasusnya yang berbeda. Ya, yang misalkan ketika saya itu kasus yang pertama itu tentang pramukaan, yang kedua itu tentang proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga itu kegiatan di luar pendidikan. Ya, bisa karena saya itu pernah aktif di Karang Taruna. Jadi teman-teman juga bisa menceritakan organisasi di luar pendidikan ya. Di luar pendidikan. Jadi saya minta nanti teman-teman langsung berikan saja apapun yang teman-teman alami nanti ketika di wawancara memberikan pertanyaan. Jadi saya harap jangan dibuat-buat, dikarenakan ketika dibuat-buat nanti tim pewawancara itu akan mengetahui hal itu tidak kita alami ya. Untuk yang ketiga
pertanyaan yang diajukan itu, apakah Anda pernah mengalami suatu situasi ketika Anda itu dihadapkan situasi yang sangat menyakitkan? Nah, itu ya. Saya pernah ceritakan itu, saya pernah mengalami hal itu. Dan ditanyakan kembali, langsung disusul dengan pertanyaan kedua. Bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Saya utarakan bahwa yang pertama saya lakukan, saya berdoa, saya sholat langsung. Saya bermunajat, saya merenungkan apa yang telah saya dapatkan hari ini. Saya rasa apa yang saya dapatkan hari ini itu tergantung dengan usaha yang dilakukan di sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih cenderung introspeksi diri daripada saya merenungkan terlalu lama permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya introspeksi diri, saya lihat lagi pengalaman-pengalaman yang saya lakukan sehingga saya mendapatkan hal itu. Gitu. Untuk yang pertanyaan yang keempat, itu ditanyakan tentang fungsi Anda, apa fungsi Anda ketika Anda berkumpul atau berkelompok dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Yaitu, jadi apakah Anda terbiasa untuk menjadi leader di kelompok itu atau menjadi pemimpin ya, misalkan dalam forum diskusi atau apapun. Ya, teman-teman ceritakan saja ketika di sekolah, dikarenakan ruang lingkupnya ini ya paling banyak ditanyakan di sekolah ya. Seperti saya itu menceritakan tentang ketika forum diskusi itu biasanya dilaksanakan di setiap sekolah itu setiap 1 bulan sekali terhadap pendekatan ataupun teori pembelajaran, metode pembelajaran. Saya diskusikan dengan teman-teman, ketika teman-teman ada yang memang tidak mengetahui hal itu, nah kita beritahu, kita berbagi kepada yang lain ya. Setelah itu disusul lagi dengan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, setelah Anda memberitahukan hal itu, adakah usaha, ini yang paling penting. Adakah usaha yang Anda lakukan agar kelompok Anda itu semakin maju? Nah, itu. Saya jawab, usaha yang saya lakukan itu saya memberikan tutor, bimbingan secara individu, bimbingan secara kelompok. Kalau secara individu, teman-teman yang lain bisa menanyakan kepada saya melalui via WA ya, secara pribadi. Dan untuk secara kelompok biasanya saya beritahukan di sekolah kami biasanya setiap 1 bulan sekali itu ada program merefresh pengetahuan-pengetahuan tentang pembelajaran, dan dibantu juga dengan atasan, dalam hal ini kepala sekolah dan para pengawas yang selalu datang membimbing kami. Ya, jadi alhamdulillah untuk membimbing teman-teman itu tidak terasa sulit karena banyak sekali orang-orang yang membantu kami. Dan untuk pertanyaan yang terakhir itu apa yang Anda lakukan ketika Anda harus memutuskan sesuatu tetapi tanpa ada ikut campurnya atasan atau kepala sekolah. Itu. Nanti teman-teman bisa siapkan jawabannya apa, karena kan ketika wawancara itu saya menjawab tentang apa yang saya alami, tetapi pewawancara memberi tanggapan bahwa apa yang saya alami itu tidak termasuk hal yang paling urgent gitu, tidak termasuk yang penting gitu. Jadi yang benar-benar harus diselesaikan saat itu juga, ya. Selanjutnya, apakah Anda pernah menjadi ketua dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kegiatan kepanitiaan? Nah, itu saya jawab, saya pernah, dan alhamdulillah pada periode ini saya diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua gugus depan di SD Negeri Tenjolaya, alhamdulillah. Dan anehnya itu pewawancaranya mungkin tidak terlalu paham di kepramukaan, karena beliau itu tidak tahu misalkan apa itu cina gugus depan cina, kan nggak tahu. Yang beliau tanyakan, oh berarti Anda yang beliau tanggap itu, oh cina berarti Anda ketua gugus KKG ya.
Kata saya bukan ketua gugus kaki, saya ketua gugus depan di satuan pendidikan. Oh, cenah, saya baru tahu kata pewawancara seperti itu. Jadi saya harap nanti teman-teman memberitahukan apa yang telah teman-teman alami di sekolah. Dikarenakan saya pernah melihat wawancara dari teman saya, rekan saya. Jadi dikarenakan tidak santai, tidak rileks, jadi gugup. Apa yang mau diucapkan sebetulnya sudah ada persiapan dari awal, tetapi dikarenakan gugup, jadi apa yang sudah dipersiapkan itu tidak ada gitu, udah hilang saja. Dan saya juga lihat dari proses wawancara istri saya, ya, ketika itu istri saya wawancara dan mungkin belum beruntung dan ya tidak lulus di program guru penggerak, tapi alhamdulillah di program pendidikan profesi guru lulus. Jadi sekarang sedang mengikuti kegiatan program profesi guru. Mudah-mudahan teman-teman juga mempersiapkan hal ini dengan baik dan ingat latihan secara terus-menerus. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus di kegiatan calon guru penggerak. Dikarenakan ada, kalau misalkan teman-teman terus searching, lihat-lihat di YouTube dari Dirjen GTK, bahkan statement dari Kemdikbud juga mengatakan, Mas Nadiem, bahwa nanti ketika tahun 2022, 2023 sampai 2024 karena proses program calon guru penggerak ini akan terus-terusan, ya. Nanti kedepannya yang akan menjadi prioritas untuk program akselerasi menjadi ASN itu diambil dari guru penggerak, ya. Nanti teman-teman bisa cek di YouTube Mas Nadiem, boleh di YouTube GTK, boleh di LPMP juga ada, ya. Nanti teman-teman bisa cek. Dan memang benar hal itu, statement itu dikatakan 2 hari sebelum saya upload video ini, ya. Nanti teman-teman takutnya saya mengada-ngada, nanti saya sertakan video statement dari Mas Nadiem yang mengatakan bahwa lulusan dari calon guru penggerak menjadi skala prioritas untuk menjadi ASN tahun 2022 sampai tahun 2024. Nanti saya sertakan di video selanjutnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang sekarang sedang mengikuti seleksi calon guru penggerak di tahap keempat, karena untuk di Kabupaten Sukabumi tahap keempat itu belum ada, tahap kelima belum ada, mudah-mudahan nanti di tahap keenam ada lagi. Semangat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.